Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada jemaat setia pendengar firman lewat Lembaga Anthony Chang Ministry International. Dan firman Tuhan kita ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kita dengar, firman sudah kita baca, sekarang kita berdoa. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang Roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, boleh menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami ingin sekali Tuhan, hidup kami ini jujur di hadapan Engkau. Kami ingin sekali Tuhan, hidup kami bertumbuh dari hari ke hari, di tengah semua problematika yang harus kami hadapi. Tuhan, pulihkan kami. Tuhan, tolong setiap kami. Tuhan, perbaharui kerohanian kami. Kami duduk diam, Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, saudara sekalian. Apa kabar? Bagaimana kehidupan saudara sampai hari ini? Semua problem kehidupan maupun berkat kehidupan, problem kehidupan dan berkat kehidupan, suka duka yang kita alami, baik 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau 2 hari yang lalu, semua pengalaman itu apakah tetap menjadi suatu jembatan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? Itu penting, saudaraku. Jikalau hanya faktor pengalaman positif saja, berkat-berkat demi berkat yang kita terima, membuat kita itu dekat dengan Tuhan, ketika masalah yang sulit, masalah yang mendatangkan kepahitan, kemalangan, malah kita menjauh dari Tuhan, itu artinya, saudaraku, something wrong dengan pertumbuhan rohani kita. Oke? Saudara sekalian, pernah nggak jemaat mengalami penderitaan karena dosa orang lain? Pernah? Diperlakukan tidak fair, tidak adil. Saudara pernah alami itu? Coba pikir sebentar apa yang saudara alami selama ini. Ada bagian itu yang saya katakan hari ini. Iya lupa pendeta. Rasanya saya tidak bisa terima diperlakukan orang seperti itu. Padahal saya tidak buat hidupku benar, itu karena dosa orang lain. Saya difitnah Pak Pendeta.
Saya tidak dihargai orang karena dosa orang lain. Karena saya difitnah. Rasanya sakit sekali, Pak Pendeta. Tidak adil hidup ini. Aku kan orang Kristen. Hidupku kan benar. Lah kenapa saya hadapi hal yang tidak adil ini? Di mana Tuhan, Pak Pendeta, pada saat saya mengalami seperti ini? Kenapa tidak ada pembelaan Tuhan terhadap saya? Mengapa Tuhan kelihatannya tidak peduli? Kenapa? Saudaraku, waktu kita menderita karena dosa orang lain, muncullah kalimat-kalimat seperti itu. 1001 macam kalimat kepada Tuhan, why and why. Dan dalam hati kita, perhubungan kita sebagai manusia, sakitnya minta ampun. Pahitnya minta ampun. Tidak bisa terima kenyataan. Seolah-olah orang kita ngomong, bokambuan. Kenapa ini terjadi sama saya? Kecuali aku buat dosa. Kecuali aku buat salah, Tuhan. Tapi saya tidak buat apa-apa. Kenapa itu harus terjadi sama saya? Mana proteksimu, Tuhan? Mana perlindunganmu, Tuhan? Kita begitu loh, saudaraku. Oke? Udah? Lanjut satu step lagi. Saudara sekalian, makna spiritual yang kita bisa ambil di balik penderitaan karena dosa orang lain. Perhatikan poin ini. Makna spiritual yang bisa kita ambil di balik penderitaan kita karena dosa orang lain. Satu, kalau kita diperlakukan orang seperti itu, sakit kan? Sakit getir, men. Ya kan? Pahit kan? Menderita kan? Luka batin kan? Semua bagian-bagian itu terjadi, saudaraku. Rasanya luar biasa tak terima kan? Oke. Nah, makna pertama, karena kita diperlakukan orang seperti itu, sakitnya luar biasa. Ingat betul, jangan perlakukan itu kepada orang lain. Karena kita sudah tahu sakitnya. Jangan perlakukan hal demikian kepada orang lain. Jangan lakukan yang sama. Don't do the same thing. Jangan, saudaraku. Cukup kita alami saja. Itu hikmat pertama. Makna spiritual pertama. Jadi udah tahu rasa sakit ini, jangan lakukan hal yang sama terhadap orang lain. Tidak boleh, saudaraku. Oke, itu prinsip pertama ketika kita memahami menderita karena dosa orang lain. Sakit sekali. Dan jangan perlakuan hal demikian kepada orang lain. Karena pasti dia juga akan sakit. Jangan pernah. Oke. Ini luar biasa, saudaraku. Semua orang Kristen masih belajar ke bagian itu. Contoh sederhana aja. Saya jadi menantu itu baik, Pak Pendeta. Saya sayang istri, sayang suami. Ya, saya juga sayang mertua, Pak Pendeta. Tapi mertua sayang perempuan itu benci sekali sama saya. Perlakuannya menyakitkan. Tidak fair, Pak Pendeta. Sakit sekali saya. Ada cara-cara mertua itu, Pak. Ada caranya untuk melukai hati saya. Dengan cara A, cara B, cara C. Bahkan menggunakan cara untuk membujuk-bujukin suami saya. Untuk memberikan kalimat-kalimat membuat suami saya itu marah kepada saya. Ada aja, Pak Pendeta. Sakitnya luar biasa. Diperlakukan tidak fair. Karena dosa mertua. Mulutnya busuk, Pak Pendeta. Hatinya jahat. Nah, saudara tahu begitu? Jangan perlakukan kepada menantu saudara suatu hari. Kenapa? Karena udah tahu sakitnya. Cukup kita yang alami. Selesai sampai di situ. Dan jangan perlakukan hal itu kepada menantu-menantu kita suatu hari. Oke? Makna spiritual pertama udah jelas. Jangan lakukan yang sama kepada orang lain. Cukup kita alami. Makna yang kedua, saudaraku. Jangan membalas. Jangan melakukan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Nah, poin ini cukup sulit. Karena kenapa, saudaraku? Kita sering sekali secara manusiawi itu tidak bisa terima. Marah. Apalagi orang yang sifatnya pendendam. Luar biasa susahnya. Dia bisa, kenapa saya tidak, Pak? Saya sudah alami hal demikian, biar dia rasa. Biar dia tahu rasa, Pak Pendeta. Saya balas dengan cara yang sama. Itu bukan orang Kristen. Alkitab kita mengajar, saudara sekalian. Ya, saudaraku, kita tidak pernah menyerang balik
kepada orang yang menciptakan penderitaan kepada kita. Gak pernah kita serang. Alkitab tidak mengajar seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan love you enemy, kasihlah musuhmu. Ini poin susah memang, saudaraku. Jangan membalas. Don't take revenge. Jangan membalas. Karena Tuhan adalah hakim. Jadi butuh waktu yang lama untuk memahami demikian. Oke? Poin 1 jelas. Jangan lakukan hal yang sama kepada orang lain. 2, jangan membalas. Makna spiritual yang ketiga, saudaraku, boleh protes. Boleh protes. Pertama, boleh protes kepada Tuhan. Bacalah di kitab suci, dari tokoh perjanjian lama sampai tokoh perjanjian baru, ketika mereka menghadapi hal yang rumit, di mana mereka sudah berusaha berdoa, meminta kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan itu tidak peduli, mereka protes, saudaraku. Lihat aja umat Israel, betapa hebatnya protes mereka. Luar biasa loh. Umat Israel itu protes kepada Tuhan. Lihat aja Habakuk. Habakuk adalah nabi yang melayani umat Israel pada saat umat Israel dalam masa dijajah oleh suku Kasdim. Nabi sudah teriak, terjadi keadilan terbalik. Umatmu disiksa, dihina, kerja paksa, diperlakukan tidak adil. Aku berteriak begitu lama, mengapa engkau tidak tolong? Mengapa engkau tidak dengar? Mengapa engkau tidak menolong umatmu? Kenapa keadilan muncul terbalik? Berteriak itu Nabi, saudaraku. Protes dia kepada Tuhan. Ya. Yunus protes sama Tuhan. Tuhan tanya dia, Yunus, layakkah engkau marah? Dia protes, aku layak marah sampai mati. Terus, saudaraku. Ya, saudara sekalian, makna spiritual yang ketiga, boleh nggak kita protes? Boleh. Pertama, protes kepada Tuhan. Why this happened to me, Tuhan Yesus? Karena aku tidak buat dosa, aku tidak buat salah. Kenapa ini terjadi kepada saya? Secara kacamata manusiawi, saudaraku, saudara ekspresikan diri saudara protes. Tapi ketika kacamata rohani, setelah protes, saudara harus serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah hakim dalam hal itu. Oke? Nah, protes kepada Tuhan, boleh. Protes kepada manusia, oke juga. Contoh, misalnya suami istri. Saudara diperlakukan tidak adil oleh suami. Karena dosa suami, kamu menderita. Kamu boleh protes loh, jemaat sekalian. Bilang sama suamimu, kenapa you perlakuan saya seperti ini? Tidak fair, tidak adil. Boleh. Saudara boleh protes. Tapi ingat, tidak boleh menyerang. Tidak boleh membalas dengan cara yang sama. Itu kekristenan, saudaraku. Ini hal yang paling saklek dalam hidup kita. Setiap kita pasti bergumul hal demikian. Karena kita manusia biasa. Ini darah dan daging, saudaraku. Keinginannya membalas. Serahkan kepada Tuhan. Oke? 3 poin ini menjadi penting dalam kehidupan, saudaraku, untuk menjalani dimensi kehidupan yang rumitnya dalam dunia yang penuh panggung sandiwara ini. Oke, saudaraku, sekarang kita masuk dunia kontemplasi part 25. Harus buat apa? Saudara sekalian, tema ketika hidup menderita karena dosa orang lain, dalam dunia kontemplasi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, saudaraku. Mungkin 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun, atau lebih. Mengapa, Pak Pendeta? Butuh kontemplasi yang lama. Karena ini masalah hati dan pikiran, saudaraku. Masalah hati dan pikiran. Hati itu, pikiran, saudaraku, itu masalah sakit hati. Masalah perih. Masalah luka batin. Masalah kepahitan. Masalah tidak bisa terima. Masalah ingin balas itu muncul 1001 cara dalam hati dan pikiran kita, saudaraku. Maka kontemplasi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, saudaraku. Oke, perhatikan pelan-pelan. Waktu kita kontemplasi di kontemplasi part 25 ini, saudara sekalian. Baik 10 menit di kantor habis makan siang. 25 menit waktu ngopi di Starbucks. 1 jam ketika doa malam sendirian. Atau pagi-pagi bangun setengah jam waktu saat teduh. Atau ada waktu 1 jam dalam perjalanan dalam mobil, kau pergi ke suatu tempat.
atau ada waktu perjalanan, you terbang ke kota lain, ke negara lain, butuh waktu penerbangan itu 1 jam, 2 jam, bahkan 5 jam. Itu pakailah waktu itu untuk kontemplasi, saudaraku. Kontemplasinya begini, jemaat perhatikan. Karena ini masalah heart and mind, masalah hati dan pikiran, kontemplasinya sama seperti yang saya ajarkan, harus benar-benar transparan dan jujur, saudaraku. Kadang-kadang ya, habis makan siang di kantor itu, saudaraku, saudara teringat akan kasusmu itu. Saudara teringat akan seseorang, kau tak bisa terima. Nah, kau saudara kontemplate, Tuhan, sampai sekarang saya tidak bisa terima lo Tuhan. Masih sakit lo Tuhan. Rasa-rasanya kalau menurut keinginan saya mau tonjok dia lo Tuhan. Rasa-rasanya menurut keinginan saya pingin balas lo Tuhan. Biar dia tahu rasa Tuhan Yesus. Begitu you contemplate. Tapi Tuhan, ajarku untuk memahami hal ini. Itu kontemplasi. Mungkin kontemplasi itu bisa 20 menit di Starbucks waktu ngopi. Terdengar orang ngomong tentang si A. Itu orang berdosa yang sakiti kamu. Sekarang dia malah tambah sukses. Itu orang berdosa yang kamu pinjami dia duit, dia tidak kembalikan, malah dia fitnah kamu dan kamu menderita. Dipermalukan karena fitnahan dia. Dan you dengar sekarang dia malah tambah sukses. Fine-fine aja dia, malah tambah senang, saudaraku. Hatimu bergelora loh. Kemarahanmu muncul loh. Nah, kontemplasi di situ waktu you ngopi. Tuhan, kenapa ya? Aku alami begitu dari orang seperti itu. Malah hidupku menjadi menderita dan susah. Kenapa dia yang melakukan hal demikian kelihatannya happy-happy aja Tuhan. Fine-fine aja Tuhan. Dan kelihatan malah seperti diberkati. Tuhan, kenapa engkau tidak bertindak? Mainkan kontemplasi seperti ini. Ya, masalah hatimu, pikiranmu, ungkapkan kepada Tuhan. Kemudian masalah tanya kepada Tuhan. Supaya ada solution di situ, saudaraku. Ini butuh waktu. Butuh suatu keberanian untuk mengekspresikan kepada Tuhan. Itulah hebatnya dunia kontemplasi, saudara sekalian. Oke? Kenapa saya bilang butuh waktu? Karena ini menyangkut masalah sinkronisasi hati dan pikiran. Mungkin suatu hari, saudaraku, pikiran mulai bisa terima. Ya oke lah, silakan ada seperti itu. Yang penting saya tidak buat jahat. Pikiran sudah bisa, tapi hatimu tidak mau. Sorry hatimu tidak mau. Enak aja. Saya masih sakit ini di sini. Hatimu tidak mau. Lewat proses yang cukup lama, kontemplasi, berapa menit, 1 jam, mungkin butuh waktu 2 bulan, saudaraku. Dan hati mulai lulu. Ya, udahlah. Tapi ternyata orang itu do the same thing. Dia sakiti kita lagi, saudaraku. Dia sengaja berbuat dosa lagi, membuat kita menderita lagi. Tadi hati sudah mau. Pikiran balik bilang enggak. Sudah tidak. Begitu. Nah, saudaraku, itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi hati dan pikiran itu, hati sudah yes, pikiran no. Pikiran sudah yes, hati no. Sampai dua-duanya suatu hari sinkron. Hati bilang yes, pikiran bisa bilang yes. Kalau sudah begitu, itu artinya Tuhan sudah bekerja sampai titik itu. Supaya hati dan pikiranmu sinkron, saudaraku. Nah, you menemukan hidup bagaimana seharusnya menjadi orang Kristen yang baik. Seperti yang kita baca di 1 Petrus 2 ayat 18-25. Kalau saudara mengatakan waktu kontemplasi itu ya, silakan ekspresikan semua. Boleh protes kepada Tuhan dan kepada manusia. Dan tidak menyerang orang lain. Waktu you contemplate itu, Tuhan, kenapa saya diperlakukan tidak adil? Numpang tanya jemaat. Apa Yesus diperlakukan adil? Yesus tidak berbuat dosa loh. Yang diajari kebenaran loh. Yesus diperlakukan fair gak dalam hidup ini? Fair gak? Gak fair kan? Pengadilan pun tidak fair. Waktu Pilatus melacak, Yesus tidak ada salahnya. Tapi dia tidak bela, saudaraku. Dia serahkan Yesus kepada orang Farisi. Tidak fair. Yesus menerima ketidakadilan. Yesus difitnah habis-habisan oleh orang Farisi itu. Ada yang nggak terima? Tidak fair. Tapi Tuhan tidak menuntut suatu pembalasan yang harus terjadi hari itu juga, saudaraku. Enggak. Ia dicaci maki, dia tidak balas mencaci maki. Ia diludahi, dia tidak balas meludahi. Ia dipukul, ia diejek, dia tidak balas mengejek. Tidak balas memukul, saudaraku. Tidak.
tidak tampil menyerang. That is true Christianity, saudaraku. True Christianity. Itulah Kristen sejati, saudara sekalian. Kita tidak tampil menyerang. Yesus protes oleh kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus tanya loh, begitu. Oke? Nah, saudara sekalian, kalau you merasa hidup ini tidak fair, you merasa hidup ini tidak adil, cepat lihat ke diri Tuhan Yesus. Tuhan juga alami hal yang sama. Cepat melihat cara Tuhan menangani hal seperti itu satu persatu. Baik penderitaan secara fisik yang luar biasa, penderitaan karena harga diri diremehkan luar biasa, penderitaan karena keluarga tidak menganggap dia sekalipun, saudaraku. Tapi Yesus punya suatu demonstrasi kerohanian yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari, saudara sekalian. Jadi waktu saat seperti ini, you sulit sekali terima, cepat lihat ke salib Tuhan. Cepat lihat kepada perjalanan dari Jumat Agung menuju Paskah, bagaimana Tuhan Yesus menangani, memahami, menjalani hal-hal yang tidak fair dalam hidupnya. Ini makna spiritualnya, saudara sekalian. Inilah kontemplasi yang penting sekali. Karena harus jujur kita katakan, you and me, saudaraku, hati kita saya manusia ini bergelora untuk take revenge. Ya, tapi Tuhan bilang, no. Sekarang pertanyaannya, saudara mau ikut Tuhan atau ikut kata hatimu? Itu dia. Kalau ikut kata hatimu, percaya saya, tidak pernah ada kedamaian. Tidak pernah. Tidak pernah ada kedamaian. Karena orang yang berdosa pun dia akan membalas dengan cara yang sama, saudaraku. Tapi kalau you ikut Tuhan, you akan menerima pendamaian dari Tuhan. You akan menerima Tuhan adalah hakim di antara engkau dengan orang berdosa itu, saudaraku. Tidak serta-merta hari ini Tuhan turun tangan. No. Tapi percayalah, seperti Habakuk itu. Tuhan menjelaskan kepada Habakuk semuanya. Mereka yang berbuat dosa itu suatu hari pasti mendapat hukumannya. Wait and see waktunya Tuhan, saudaraku. Oke, tidak mudah sih tema ini. Tak bisa Pak Pendeta, sakit sekali diperlukan suami begitu. Tak terima saya. Saya hidupi anak-anak sampai udah kuliah, bahkan sudah married, punya anak-anak. Mereka tidak hargai saya. Bahkan kata-kata mereka itu menyakiti saya, Pak Pendeta. Gak terima saya, Pak. Sakit saya, Pak. Kalau tahu begitu, waktu kecil-kecil gua cekik semua, Pak. Kasih selesai. Sakit saya, Pak. Itu anak saya laki itu, Pak. Sekarang menjadi musuh saya. Asal ngomong dikit, dia selalu menghina saya, Pak. Betapa sakitnya di hati. Aku papa loh. Sekalipun aku ada salahnya. Tapi itu anak-anak tidak benar. Hidupnya tidak benar. Asal saya ngomong dikit, dia sudah menggunakan cara untuk menghina saya, Pak Pendeta. Sakitnya hati. Tak terimanya hidup ini. Ingat loh jemaat. Engkau dengan anakmu itu, Tuhan di tengah-tengah menjadi hakim bagi engkau dan anakmu. Yes. Tak terima saya, Pak. Difitnah, dihancurkan, bahkan disetting dalam pengadilan. Sehingga saya mengalami kesulitan penderitaan. Saya harus meringkuk dalam penjara karena dosa orang lain, Pak Pendeta. Tak bisa terima saya, Pak. Tuhan akan menjadi hakim di antara engkau dengan mereka. Percayalah, saudaraku. But when, kapan cara Tuhan bertindak, kita tidak bisa atur Tuhan. Disitulah kedewasaan roh itu muncul. Serahkan kepada yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, saudaraku. Ini hidup Christianity kita loh. Saudara mau? I and you sama. Kita manusia biasa. Tapi kita menjadi luar biasa pada saat kita memahami Tuhan dengan cara yang tepat. Maka engkau dan saya akan disebut engkau murid Kristus. Yesus berkata, dunia akan membenci engkau karena engkau muridku. Karena dunia membenci aku. Yesus berkata, aku menempatkan engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Satu domba berhadapan dengan satu serigala aja kita takut. Tapi Yesus mengatakan bukan itu. Satu domba dikelilingi banyak serigala. Itulah dunia yang kita hidupi. Betapa mengerikan hidup begitu. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna. Saudara ngerti hari ini khotbahnya? Dalami khotbah ini, dengar 5 kali.
Dengan semua yang tidak fair kamu hadapi. Dengan semua yang tidak adil kamu alami. Dengan semua keluh kesah hatimu yang sakit. Protes silakan. Gumulin satu persatu. Nanti saudara akan menemukan cara Tuhan memulihkan engkau. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Tidak mudah ya. Kita harus berjuang di situ, saudaraku. Karena dunia ini memang seperti ini. Mari kita tunduk kepala. Saudara-saudara sekalian, lihat dirimu masing-masing. Apa yang dikhotbahkan hari ini menjadi suatu realita dalam kehidupan. Kehidupan rumah tangga, kehidupan dalam dunia pacaran, kehidupan dalam dunia bisnis, dunia politik, dunia sosial budaya, dunia bisnis, dalam berbagai dunia yang kita geluti, saudara sekalian, ia akan menemukan ketidakadilan di situ. Ia akan menemukan karena dosa orang lain membuat kamu painful, kepahitan, menderita, susah sekali. Hatimu menjerit, pikiranmu tidak tahu harus buat apa. Disitulah Tuhan itu hadir. Yesus sudah menjadi contoh sempurna. Yesus menjadi teladan sempurna pada saat dia menderita karena kejahatan orang lain. Bagaimana dia menghadapinya. Saudara sekalian, pahami hal ini. Lihat dirimu masing-masing. Kalau saya boleh tanya, menderitakah engkau hari ini karena dosa orang lain? Iya, Pak. Berserulah kepada Tuhan. Minta Tuhan dalam dunia kontemplasimu, Tuhan ajar berbagai hal yang harus engkau pahami. Dalam dunia kontemplasimu itu, minta Tuhan pulihkan hatimu, sinkronkan hati dan pikiranmu, supaya sama-sama setuju untuk mau diperbaharui oleh kebenaran. Oke jemaat, kau yang luka hati karena diputuskan oleh pacarmu dengan cara yang tidak fair. Kamu yang menjadi pendendam karena 1-2 orang perlakuan engkau, menjadi engkau rusak dan dipermalukan. Engkau menjadi orang penuh kepahitan karena suami, istri, menantu, mertuamu memperlakukan you tidak fair dalam hidup ini. Apakah dendam, sakit hati, penderitaan, rasa tak terima itu ingin engkau pelihara seumur hidup? Coba jawab pertanyaan ini. Engkau ingin pelihara itu seumur hidup? Mau jadi apa hidup ini? Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan Roh Kudus membentuk hati kita, membentuk pikiran kita, seturut dengan firman. Tuhan Yesus, inilah kami manusia, tidak terkecuali pendeta, tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan, tidak terkecuali tokoh-tokoh nabi di Alkitab, raja di Alkitab diurapi sekalipun. Kami tidak terlepas dari bagian itu Tuhan, tapi puji syukur. Ada Tuhan Yesus yang memperbarui hati. Ada Tuhan yang menolong kami bagaimana harus bisa bertindak sesuai dengan kebenaran. Kami tahu itu tidak mudah Tuhan. Tapi tuntunlah kami Tuhan. Bawalah kami Tuhan seperti yang Engkau mau. Tolong kami Tuhan Yesus. Kami sangat butuh kebenaran. Kami sangat butuh pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang sudah mendengarkan firman hari ini. Hamba berdoa. Turunlah berkat atas mereka Tuhan Yesus. Di tengah banyak hal yang mereka hadapi, tangan Tuhan menolong. Letakkan tanganmu di pikiran mereka Tuhan. Letakkan tanganmu di hati mereka Tuhan. Supaya terjadi sinkronisasi hati dan pikiran. Untuk diperbaharui oleh kebenaran. Hidup seturut dengan firman. Supaya di situ Tuhan hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Bapa dari surga turun atasmu. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa bekerja dalam hati dan pikiranmu, menciptakan suatu sinkronisasi supaya hidupmu seturut dengan firman sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.